Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Brenda Melody. Halo, aku Asma Lusna. Hai, saya Firda Bunga Cantika. Halo, aku Balkis Samterani. Halo, aku Ika Dwi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Chandra Yohana. Saya dari kelompok 3. Saat ini saya dan teman-teman dari kelompok 3 sedang berada di Kecamatan Binangun, lebih tepatnya di Desa Sambi Gede yang beberapa hari lalu desa ini dilanda banjir. Ontologis, naturalis, dan realitas bencana dari fenomena banjir. Banjir adalah fenomena alam yang sering dianggap sebagai bencana, dan pemahaman ontologisnya penting untuk mengeksplorasi interaksi antara banjir, naturalis, dan dampaknya. Banjir merupakan bagian dari siklus hidrologi yang melibatkan curah hujan, penguapan, dan aliran air, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti topografi dan vegetasi. Dengan demikian, banjir tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dan interaksi kompleks dalam ekosistem. Meskipun banjir memiliki dimensi alami, dampaknya terhadap manusia seringkali dikategorikan sebagai bencana. Kerusakan infrastruktur, ancaman kesehatan akibat genangan air, dan pemindahan warga menjadi isu-isu serius yang muncul saat banjir terjadi. Realitas bencana ini tidak hanya tergantung pada fenomena banjir itu sendiri, tetapi juga pada kapasitas masyarakat untuk menghadapinya, di mana faktor sosial, ekonomi, dan politik berkontribusi pada dampak yang dirasakan. Apa dampak fenomena banjir terhadap materialisme? Selamat pagi, Pak. Jadi, boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Zainal Arifin. Jadi, terima kasih ya Pak udah mau ngeluangin waktunya untuk bisa saya wawancara buat tugas kuliah. Monggo. Nah, jadi saya ingin menanyakan 6 pertanyaan aja Pak buat Bapak. Monggo. Yang pertama kalau boleh tahu, mulai kapan ya Pak banjirnya itu terjadi di wilayah ini? Waktu itu kan banjir itu kan hari Sabtu tanggal 30 itu. 30 malam jam 6 itu air kan udah masih kecil melompatnya. Berarti masih di jalan Masih itu ya di Pak? jalan, belum ada sama sekali. Habis itu kan di samping itu kan ada apa campur bledek angin itu waktu itu kan petir. Jadi waktu itu setelah itu 1 jam antara jam 7 sampai jam 8 itu tiba-tiba air udah sampai sini di tepi bibir sungai. Nah, habis setelah itu berapa menit kemudian udah langsung datang dari belakang. Dari belakang Ya, dulu berarti Pak? dari belakang itu langsung datang. Terus jadi tidak naik dari tepi gini naik nambah tinggi enggak, langsung dari belakang. Oh, berarti nyambung ya? Nyambungnya dari belakang itu langsung tiba-tiba di belakang itu kayak di air ban tiba datangnya langsung besar. Berarti kayak nggak pelan-pelan? Enggak pelan-pelan, langsung gitu ya, keras. Oh, dan kalau boleh tahu Pak, yang samping ini rumah juga? Rumah bulan ini rumah saya kan, rumah bapak. Kita kan satu keluarga di sini kan, cuman saya orang 4. Saya, bapak, sama istri, sama anak 1. Oh begitu, dan itu kejadiannya Bapak juga sekeluarga lagi di rumah? Lagi di rumah semua. Kita sudah evakuasi sih kayak barang-barang ya, kayak surat-surat. Waktu itu kan udah kecil, kita pindah ke sini. Barang-barang di rumah kita naikkan di sini. Ternyata setelah itu sini tuh nggak nampung juga akhirnya. Terus ngungsinya tuh ke sana? Ke sana, kita lari ke barat. Ke sebelah itu tetangga yang agak lebih tinggi ternyata terdampak juga. Airnya segitu besar. Jadi udah nggak ada apa-apa yang tersisa. Jadi kita nggak bisa selamatin apa-apa. Jadi semua surat-surat dari surat sertifikat rumah, ijazah, BPKB motor, PTN bahkan apa itu mas istri saya itu 10 juga hilang. Jadi udah nggak ada apa yang nggak ada wis yang tersisa, tinggal pakai yang mau dipakai atau aja.
Terus itu berlangsungnya berapa lama ya Pak? Kayak banjirnya itu? Setelah habis itu kan jam 7 naik sekitar 1-2 jam itu air langsung sudah surut. Surutnya itu cepat sekali juga. Tapi besoknya lagi masih banjir lagi atau sudah Enggak, selesai? sudah selesai. Berarti hanya semalam itu Hanya aja? semalam itu aja. Cuma 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam itu udah air surut. Udah surut. Tempo hari ya sampai sana itu kalau nggak salah ini jadi lebar sampai ke sana. Kalau ada 250 meter. Berarti kayak Larinya air ini enggak ke sungai, malah ke tinggian sana, ke barat. lebih atas berarti Di ya? atasnya. Soalnya air yang di sungai sudah enggak, volumenya udah terlalu tinggi, enggak mampu. Dia cari jalan lain ke sana. Bahkan Bude pun waktu ini di rumah juga sempat terendam tuh sampai satu tingginya segitu. Oh. Dan kalau boleh tahu penyebab utamanya banjir ini tuh kenapa ya Pak? Kalau Ya, setahunya Bapak gitu. Nah, biasanya kan tahu saya sih ya dari Semenjak ada gorong-gorong semenjak ada itu. ini kali gorong-gorong ini. Kalau banjir selalu naik tinggi. Dia kan naik kali tinggi, ini kan naik tinggi. bawa apa itu seperti pring-pring, carang atau apa waktu banjir kan Mengerti loh, dia tersumbat tersumbat. banyak. Oh jadi gorong-gorong yang dibawa itu jalan. Oh. Dan Semenjak ada tersumbat itu, banjirnya selalu tinggi. selalu tinggi. Air naik. Ini Ya. berarti udah sering kali kejadian gitu. Sering kali Baru tapi kali baru ini. kali ini seusia saya tinggal atau bapak tinggal di sini kali ini baru yang sampai paling atas. parah, Paling paling besar sampai ke sana. paling biasanya Dulu di ya bawah ada itu sampai sini paling aja tinggi tapi sampai udah habis, sini habis. Mungkin ada pendangkalan juga atau apa kan. dulu pernah 20 tahun yang lalu Sungainya. sampai rumah saya tapi cuma segini Nah, nggak enggak pernah nggak sampai pernah hanyut hanyut. Ya, Ibu baru ini dia ini udah paling tinggi loh di antara sana tapi enggak pernah hanyut. Berhubung ini Kalau boleh tahu dampaknya banjir buat Bapak sekeluarga dan orang-orang yang kena tuh apa ya kayak dampak negatifnya gitu. ya gimana ya? Kita di sini ya juga nggak tahu sih ya kalau dulu tuh udah sempat pernah dari situ dampaknya ya kita biasa enggak pernah segini Mbak itu loh. Akhirnya dampaknya sampai kena rumah itu. Kalau boleh tahu Kalau ini memang belum direnovasi atau diperbaiki, mungkin akan terjadi seperti itu lagi. itu berarti harapannya Bapak buat Harapannya. pemerintah Ya, ke pemerintah depannya. kedepannya terutama ini dari Cikijaran atau Niki man tandone kapan sepalik Kalau boleh dipenuhi tahu kon. ada nggak Pak kayak bantuan dari pemerintah setempat? Ada. Bantuannya apa aja Pak? Kemarin kan sempat datang dari Bapak calon Bupati, Bapak Beki, Pak Rianto, itu sudah sempat ada datang ke sini, kunjungan di sini tinjau langsung. Dari pusatnya di PU Pengerjaan Umum pusat provinsi itu sudah datang. Ya, ada bantuan yang kita berikan ya nanti dia menjanjikan itu adalah nanti penggantian pembuatan rumah lagi, tapi kita tidak tahu itu prosesnya masih kapan. Yang jelas ada bantuan dari semua pihak-pihak di sini juga sangat bekerja sama kok untuk masalah bantuan atau apa kita solusi kekurangan apa itu dia tanggap semua. Jadi kayak sekarang tinggal bagian bantuan buat pembangunan. Bantuan untuk pembangunan. Jadi kalau air itu mulai datangnya itu kapan Pak? Gimana? Saat Awal air datang itu mulai jam 6. bantuan air. Oh, untuk bantuan air begitu satu hari itu terjadi besok harinya pagi jadi dari tim BPD-nya Satgananya itu udah ada dapur umum udah tersedia. Kalau dapur umumnya gimana ya? Sekarang sudah habis sudah Yang selesai kemarin itu di di sekitar sekitar sana kalau yang di dapur umum jadi bahan-bahannya juga semua di sini. semua disediain di situ bahan makanan gitu. Dan tadi malam udah waktunya udah habis
untuk bantuan-bantuan dapur umum. Jadi kita masak-masak. Sawah-sawah itu saya panen. Bentar lagi apa kamu ada panen? Ada, ini masih musim sawah nanti. Kalau panen sih belum Mbak ya, cuman nanti kalau panen itu betulnya perkiraannya antara Januari ya. Sekarang musim apa itu kayak jagung itu kan masih berbuah tapi masih janten, mari cabai. Selamatin ya, Pak? Itu nggak bisa diselamatin sama sekali. Yang sempat terendam nggak bisa kita selamatkan sekali. Semua hanyut wes. Jadi yang di bawah sana juga loh, Pak? Yang di bawah sana itu hanyut. Dia akan tertidur itu di belakang situ tuh semua jagung, situ ya juga Berarti jagung, kebawa cabai, arus. jagung ya terbawa arus, tertimpa pohon-pohon semua tumbang, terbawa arus itu sempat apa itu ring salah satu dapur itu juga terbawa arus. Kalau boleh tahu harapannya Bapak buat pemerintah lebih ke depannya buat kalau ada kayak gini itu harapannya dan permintaannya Bapak selalu ya korban dari bencana gitu. Ya, kalau menurut saya sih dari mulai awal kejadian sampai sekarang ya saya banyak ucapin banyak terima kasih lah untuk harapan dari pemerintahnya atau apa dia telah tanggap kok. Begitu dia ada rencana cuman ya kita selaku apa itu yang korban yang untuk antisipasinya ya hanya jembatan itu aja yang perlu kita lakukan gitu. Ya kalau gitu terima kasih buat Bapak yang udah Yeah. mau saya wawancarai Yeah. sama Terima teman-teman kasih. yang Yeah. lain. Terima kasih informasinya dan semoga cepat untuk bantuannya Amin, buat amin, Bapaknya dan amin, lebih amin, tambah keluarganya amin, juga. amin. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih juga ya Atas Pak. rekan-rekan yang mau meliput. Terima kasih Terima kasih sama-sama. banyak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Monggo, Mas. Oke. Bagaimana langkah-langkah solusi dengan hal-hal yang terkait? Langkah-langkah solusi banjir dapat melibatkan penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangka pendek atau tanggap darurat. Evakuasi dan penyelamatan, mengutamakan keselamatan warga di daerah terdampak banjir dengan mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman. Distribusi bantuan, menyediakan makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi korban banjir. Komunikasi krisis, memberikan informasi terkini melalui media massa dan media sosial untuk memastikan masyarakat tetap waspada. 2. Yaitu jangka menengah atau pemulihan, perbaikan infrastruktur, memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir. Pembersihan lingkungan, membersihkan wilayah dari sampah dan lumpur yang terbawa banjir. Rehabilitas rumah, membantu warga membangun kembali rumah yang rusak dengan struktur yang lebih tahan banjir. Pelayanan kesehatan, memberikan layanan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit seperti diare dan demam berdarah. 3. Jangka panjang atau pencegahan dan mitigasi. Peningkatan sistem drainase, memperbaiki dan memperbesar kapasitas saluran air untuk mencegah genangan, penanaman pohon dan reboisasi, menanam pohon di daerah aliran sungai untuk mengurangi erosi dan memperbaiki daya serap tanah. Edukasi masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti sistem peringatan dini banjir berbasis sensor atau aplikasi untuk mendeteksi keancaman banjir. Bagaimanakah relevansi hubungan ontologis banjir tersebut terhadap hedonisme manusia? Jika banjir dipahami secara ontologis sebagai akibat dari hedonisme manusia, relevansi hubungan antara keduanya dapat dijelaskan melalui cara perilaku hedonistik memengaruhi keberadaan banjir sebagai fenomena. Berikut adalah detail relevansinya. 1. Hedonisme dan eksploitasi lingkungan. Hedonisme mendorong manusia untuk mengejar kepuasan material dan kesenangan tanpa memedulikan dampaknya terhadap lingkungan. Contohnya adalah urbanisasi besar-besaran, penggunaan lahan secara tidak terencana, dan deforestasi untuk memenuhi gaya hidup konsumtif.
Kerusakan lingkungan akibat perilaku ini seperti berkurangnya daerah resapan air dan hutan, memengaruhi kemampuan alam untuk mengelola curah hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir. Relevansinya, banjir menjadi konsekuensi langsung dari pola hidup hedonistik yang mengabaikan keseimbangan ekologi. 2. Sistem drainase dan infrastruktur yang tidak berkelanjutan. Gaya hidup hedonistik seringkali mengutamakan pembangunan besar atau kepentingan ekonomi untuk kenyamanan manusia. Namun, bangunan ini seringkali dilakukan dengan mengorbankan ekosistem alami seperti mengalihfungsikan lahan basah atau mengabaikan perencanaan drainase yang baik. Relevansinya, banjir ontologis muncul karena lingkungan tidak mampu menahan dampak dari pembangunan hedonistik tersebut. 3. Perubahan iklim dan kontribusi hedonisme juga menciptakan gaya hidup baru, boros energi seperti penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, konsumsi listrik tinggi dan produksi limbah besar-besaran. Akumulasi perilaku ini berkontribusi pada pemanasan global yang menyebabkan curah hujan ekstrim dan pola cuaca yang tidak menentu, memperparah risiko banjir. Relevansinya, banjir bukan hanya akibat lokal, tapi juga dampak global dari gaya hidup hedonistik yang mempercepat perubahan iklim. 4. Krisis nilai dan perspektif ontologis. Secara ontologis, hedonisme menggeser nilai manusia dari menghormati alam menjadi mengeksploitasi alam untuk kesenangan. Ketika hubungan manusia dengan alam rusak, fenomena seperti banjir menjadi representasi fisik dari ketidakseimbangan tersebut. Relevansinya, banjir bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan alam terhadap dominasi manusia yang terlalu berorientasi pada kesenangan dan keuntungan pribadi. Tanggapan empiris praktis sebagai penutup konten. Berdasarkan data informasi yang kami dapatkan, sudah tampak jelas dapat disimpulkan bahwa banjir-banjir yang terjadi di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar menyebabkan kerusakan parah, termasuk rumah hanyut, puluhan rumah terendam banjir dan akses jalan terputus. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras selama 3 hari yang memuncak pada Sabtu 30 November. Desa Sambigede dan Dusun Paldoyong menjadi lokasi terdampak dengan perkiraan 16-25 rumah mengalami kerusakan, 2 diantaranya hanyut sepenuhnya. Akses jalan utama yang menghubungkan Dusun Sambigede dan Paldoyong terhalang material lumpur dan pasir, sehingga warga harus bekerja sama membersihkannya dengan bantuan alat berat. Banjir yang bercampur batang pohon turut memperparah kerusakan. Hal ini membuat para warga desa harus memutari sepanjang 10 km untuk ke kantor desa. Pemerintah telah memberikan bantuan makanan dan menganjurkan warga untuk mengungsi ke tempat aman. Namun, dampak bencana ini masih terasa, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan barang berharga.